Kita semua pasti ingat adegan super ikonik dari film animasi Up. Adegan di mana sebuah rumah tua yang penuh kenangan tiba-tiba terbang tinggi ke angkasa hanya dengan ribuan balon warna-warni. Rasanya itu cuma fantasi indah yang mustahil terjadi di dunia nyata. Tapi ternyata ada loh orang yang benar-benar mencoba mewujudkannya. Bukan dengan rumah, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih gila. Selamat datang di kisah nyata Tom Hogan, pria yang nekat mengubah fiksi menjadi kenyataan. Pada tahun 2017, pria asal Inggris ini melakukan sesuatu yang terdengar seperti ide paling konyol sekaligus paling berani. Ia memutuskan untuk terbang, bukan dengan pesawat atau balon udara konvensional, melainkan hanya dengan sebuah kursi taman plastik murahan. Ya, kursi plastik yang biasa kita lihat di halaman belakang rumah. Tom adalah pendiri sebuah perusahaan petualangan ekstrem bernama The Adventurists. Jadi, jiwa petualangnya memang sudah tidak diragukan lagi. Ide gilanya ini bukan sekadar untuk mencari sensasi atau viral di media sosial. Tom punya tujuan yang lebih besar. Ia ingin menguji kelayakan dan logistik dari sebuah rencana balapan balon udara paling ekstrem yang akan ia selenggarakan di masa depan. Konsep balapannya sendiri sudah terdengar gila. Jadi ia harus membuktikan dulu apakah konsep dasarnya, yaitu terbang dengan balon, bisa dilakukan dengan cara yang paling minimalis. Lokasi yang dipilih untuk aksi nekat ini bukanlah di halaman belakang rumahnya di Inggris, melainkan di utara Johannesburg, Afrika Selatan. Kenapa di sana? Karena kondisi cuaca dan ruang udara yang lebih terbuka sangat ideal untuk eksperimen semacam ini. Awalnya, mereka berencana melakukannya di Botswana. Tapi beberapa kali percobaan gagal total karena cuaca yang tidak mendukung. Angin yang terlalu kencang bisa dengan mudah menyeret balon dan kursinya ke arah yang tidak diinginkan, menciptakan bahaya yang sangat besar. Setelah pindah lokasi ke Afrika Selatan, timnya akhirnya menemukan jendela cuaca yang sempurna. Langit cerah, angin tenang. Persiapannya sendiri butuh waktu yang tidak sebentar. Bayangkan, butuh 2 hari penuh hanya untuk mengisi 100 balon helium raksasa satu persatu. Setiap balon harus diisi dengan presisi dan diikat dengan kuat ke kerangka yang terhubung dengan kursi tamannya. Ini bukan pekerjaan main-main. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Suasana saat itu pasti campur aduk antara antusiasme dan ketegangan yang luar biasa. Dan akhirnya, tibalah momen itu. Tom Hogan, yang saat itu berusia 38 tahun, duduk manis di kursi plastiknya. Di sekelilingnya, 100 balon helium mengembang, siap menariknya ke angkasa. Saat semua tali penahan dilepaskan, hanya ada satu instruksi sederhana, naik. Dan benar saja, ia langsung melesat naik. Kecepatannya sangat mengejutkan. Dalam hitungan detik, daratan mulai menjauh, dan ia sudah melayang tinggi di atas bentang alam Afrika Selatan yang luas. Pemandangan di bawahnya berubah menjadi miniatur. Dan ia benar-benar sendirian di angkasa, hanya ditemani kursi dan balon-balonnya. Sekarang, mari kita bicara soal ketinggian. Seberapa tinggi ia terbang? Tom berhasil mencapai ketinggian 8.000 kaki. Itu setara dengan lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut. Sebagai perbandingan, itu adalah ketinggian jelajah pesawat kecil. Coba bayangkan sensasinya. Duduk di kursi plastik biasa yang terbuka, tanpa kabin, tanpa pelindung apapun. Hanya ada hembusan angin kencang yang menerpa wajah dan tubuh. Suhu udara di ketinggian itu mulai menurun drastis, dan tekanan udara pun semakin tipis. Tom sendiri menggambarkan pengalamannya sebagai sesuatu yang ajaib. Ia bisa melihat dunia dari perspektif yang sama sekali baru, dalam keningan yang total, damai, tenang, dan indah. Tapi di saat yang bersamaan, ia juga mengaku merasa sangat menakutkan. Terutama saat ia menyadari betapa cepatnya ia naik. Ia seolah-olah tersedot ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi tanpa bisa mengendalikan kecepatannya. Ada momen di mana ia merasa panik bertanya apakah ia bisa berhenti naik dan kembali turun dengan selamat. Selama penerbangan yang terasa surreal itu, Tom Hogan melayang sejauh 25 km. Ia melintasi perbukitan, savana, dan pemukiman dari ketinggian yang luar biasa. Tantangan terbesarnya bukan hanya bertahan dari dinginnya udara tipis di ketinggian 8.000 kaki. Ia juga harus terus waspada menjaga agar balon-balonnya tidak meletus akibat perubahan tekanan udara saat naik. Dan yang paling penting, ia harus memastikan dirinya tidak masuk ke jalur penerbangan komersial.
Bisa dibayangkan betapa berbahayanya jika sebuah pesawat penumpang tiba-tiba berpapasan dengan seorang pria yang sedang santai duduk di kursi taman di angkasa. Lalu, pertanyaan terbesarnya, bagaimana cara ia turun? Ini bagian yang paling menegangkan. Tidak ada kemudi, tidak ada mesin, tidak ada tuas untuk mengendalikan arah atau ketinggian. Satu-satunya mekanisme pendaratan yang ia miliki hanyalah lanian dan segunting. Untuk bisa kembali ke tanah, Tom harus memotong tali belannya satu persatu. Proses ini membutuhkan perhitungan yang sangat cermat. Jika ia memotong terlalu banyak balon sekaligus, ia akan jatuh terlalu cepat dan pendaratannya bisa berakibat fatal. Jika ia memotong terlalu sedikit, ia mungkin tidak akan turun sama sekali. Atau turun dengan sangat lambat dan terbawa angin entah kemana. Jadi, ia harus memotong satu balon. Merasakan perubahan kecepatannya, menunggu sejenak, lalu memotong lagi, dan begitu seterusnya. Ia harus mengendalikan kecepatan turunnya secara manual, sambil terus memperhatikan kondisi di bawah untuk mencari tempat pendaratan yang aman. Setelah petualangan udara yang luar biasa itu, dengan perlahan tapi pasti, ia berhasil mendekati daratan. Akhirnya, Tom Morgan mendarat dengan selamat, sedikit terguncang tapi penuh dengan euforia. Misinya sukses. Ia berhasil membuktikan bahwa kadang, ide yang paling gila, yang terdengar seperti fantasi anak-anak, ternyata bisa diterbangkan secara harfiah. Kisah Tom Morgan mengajarkan kita bahwa batas imajinasi dan keberanian manusia memang tak terbatas. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.